Alhamdulillah malam ini suaranya merdu sekali. Mudah-mudahan panjenengan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini tanggal 5 Zulhijjah, 5 Haji menurut penanggalan kalender Hijriyah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ngileres. Jadi Sabtu 5, Ahad 6, terus Senin 7, Selasa Tarwiyah, Rabu Arafah, Kamis Hari Raya. Memang ada perbedaan untuk pelaksanaan ibadah. Itu sudah kewenangannya para ahli hukum. Panjenengan derek sing pundi sumonggo. Yang tanggal 1 Zulhijjahnya Senin kemarin silahkan. Yang tanggal 1-nya Selasa kemarin silahkan. Ketika panjenengan mengambil salah satu di antara itu, maka orang lain yang berbeda pendapat tidak punya hak untuk saling merendahkan. Itu. Misalkan nanti itu hari Selasa di Saudi Arabia di Padang Arafah mereka wukuf. Wukuf tanggal pinten? Tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Jatuhnya hari Selasa. Di sini bukan Arafah tapi Tarwiyah, yang ngambil Tarwiyah. Tapi karena yang di sini pun ada yang ngambil sama dengan di Saudi Arabia. Perbedaan itu jangan sampai menimbulkan gesekan, jangan sampai menimbulkan permusuhan, jangan sampai beda pendapat lalu kemudian nyentuh di hati jadi penyakit. Silahkan berbeda. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Gusti Allah akan mengumpulkan saya, kalian semua di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang awam melo sing pinter sing ngerti ilmu nih. Yang ikut tanggal 1-nya Senin, yang ikut tanggal 1-nya Selasa, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Kalau di dalam riwayat Bukhari itu, man istahadal hakim fa asabahu falahu ajran wa man asaa falahu ajrun. Kalau ahli hukum menetapkan fatwa hukum, ternyata fatwa hukumnya benar sesuai yang diinginkan oleh Allah, maka nilai pahalanya 2. Tapi kalau ternyata ahli hukum menetapkan hukumnya tidak sesuai dengan keinginan Allah, tetap dapat pahala, tidak salah. Lah sing nyalah-nyalahno di dunia ini. Jadi walaupun tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, karena penetapannya berdasarkan ilmu, tidak disalahkan oleh Allah, tetap dapat pahala cuma satu. Kita ini kalau ingin pahala 2, melaksanakan kesalahan 2 kali. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Luar biasa majelis ini, mudah-mudahan termasuk majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan hajat panjenengan, cita-cita untuk keluarga, anak turunan dikabulkan Allah nggih. Para jamaah, kita ngawali kajian ini walaupun temanya kemarin kalau tidak salah tafsir spiritual surat Al-Kautsar, tapi subbahasannya adalah bagaimana kita menggali amal soleh di bulan Zulhijjah. Maka untuk spiritnya, untuk menimbulkan semangat kita hadirkan kisah putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sinten asmane? Qabil lan Habil. Kisahnya di dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq
idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah wahai Muhammad, kata Allah, yang sebenarnya cerita ini. Jadi kita hidup ini sudah diberikan contoh. Walaqad qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah Nabi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bagi kita, menjadi iktibar, menjadi pelajaran. Artinya zaman sekarang kita manusia tidak ngarang jalan hidupnya. Kenapa? Jalan hidupnya sudah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi terakhir kecintaan kekasih Allah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang gak ada praktik hidup, semua sudah digariskan oleh Nabi, semua sudah dicontohkan oleh para sahabat. Belum lagi nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya Rasulullah itu indah, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah al-khulafaur rasyidin min ba'di. Ikuti sunnahku, kata Nabi, dan ikuti juga sunnah khulafaur rasyidin. Siapa? Para pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa 4 orang ini disinggung? Al-Mahdiyin min ba'di. 4 orang ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau orang ini gak ada contoh dari Nabi, gak ada contoh dari Nabi, bid'ah, sesat, gampang banget. Tengok dulu bagaimana sahabat Abu Bakar, tengok dulu bagaimana sahabat Umar, tengok dulu bagaimana sahabat Utsman dan Ali. Belum lagi Nabi mengatakan khairul qurun qarni, khairun nas qarni. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah zamanku, kata Nabi. Zaman sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan summa yalunahum, summa yalunahum. Lalu 100 tahun setelah itu, 100 tahun setelah itu, siapa mereka? Para ulama yang dikenal madzhabul arba'ah, ulama yang 4. Siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali beserta murid-muridnya. Itu dalam kurun waktu ulama salaf yang disebutkan 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu termasuk umat terbaik. Mungkin kita mengamalkan sesuatu, zaman nabinya, hadisnya belum ketemu, zaman sahabatnya belum diketahui, tapi ada penjelasan di ulama yang 4 ini, boleh diamalkan. Makanya ada amalan-amalan fadhailul a'mal, keutamaan dalam amal. Referensinya apa? Kitab. Siapa yang berpendapat? Para ulama. Insya Allah selamat. Kan orang itu gampang sekali. Kalau ada perbedaan di tengah umat, katanya begitu kan, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Bicara kembalinya gimana? Emang mau Quran dewe, dibaca dewe, terjemah dewe, sakarepe dewe? Ya enggak. Baca hadis apa dibaca terjemahannya? Oh maksudnya begini, ditafsirkan dari tidak. Ngaji itu berdasarkan gurunya dengan gurunya nyampe kepada pemahaman para sahabat Rasulullah. Maka ngaji itu sama seperti kita ibadah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami ibadah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan, langsung ke Allah. Itu namanya esensi ibadah. Esensi ibadah. Tapi bukan berarti kemudian saya tolong Bu, Pak doakan saya, atau Pak Bu yang berangkat haji tolong doakan saya yang di Indonesia ini. Bukan berarti kita di sini tidak bisa langsung berdoa, bisa. Tapi minta didoakan orang lain, itu namanya wasilah. Wasilah. Bukan berarti menghilangkan esensi berdoa kepada Allah. Enggak. Maka itu yang disebut dengan syafaat.
Insya Allah panjenengan yang senang sholawat, insya Allah panjenengan yang rajin hadir di majlis mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu artinya pendampingan. Syafaat itu kan syafa wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Syafaat itu maksudnya kita menghadap ke Allah sendirian, tidak pede. Ibu menghadap Bupati Sidoarjo sendirian, baru nyampe di pintu, siapa, dari mana, oh maaf bapak lagi sibuk, nggak bisa masuk. Maka butuh syafaat, butuh pendamping. Siapa pendampingnya? Orang yang dekat dengan bupati siapa. Kita calling dulu, Pak tolong dong saya pengen ada bapak. Ya beres, tak anternya datang, ditunggu sama musafirnya itu. Ayo, bapak sudah nunggu dalam, diantar nyampe. Itu syafaat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka dikisahkan kata Rasulullah dalam Al-Quran, ceritakan Muhammad yang sebenarnya tentang kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nabi Adam itu Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, itu melahirkan sebanyak berapa kali? 21 kali kembar. kembar. Berarti berapa tuh? 21 kali kali 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara dikisahkan oleh Allah ketika kembarannya Qabil bernama Iklimah, wanita cantik, dan kembaran kakaknya Habil yaitu Labuda, tidak cantik. Maka muncul perintah dari Allah supaya mereka menikah silang. Kata Qabil, enak saja silang-silang sing barengan gue sing ayu kok. Gak mau dia, gak mau. Sehingga tawaran yang disampaikan kepada Nabi Adam, suruh mereka berkurban kepada Allah, sehingga Allah memilih di antara mereka. Maka diperintahkan agar mereka berkurban. Hadirin, Qabil itu seorang petani, pekebun, dan tanamannya subur, panenannya banyak. Habil kakaknya, dia seorang peternak, juga sama, hewan-hewannya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Kata Allah, berkurbanlah kepada Allah, untuk Allah. Maka mereka berdua berkompetisi kurban. Bedanya, kalau Qabil dari hasil panennya dikumpulkan, dipilah, dipilih, yang dipilih yang paling buruk, yang paling jelek. Jadi sayuran atau buah-buahan yang wis bosok. Habil dari sekian hewan-hewannya yang banyak itu dipilih yang paling gemuk, yang paling sehat, itu yang dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul jawaban, kata Allah, Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil, tidak diterima oleh Allah. Qabil marah, marah kepada kakaknya Habil. Wahai Habil, jika sekiranya engkau mengorbankan seperti kurbanku yang tidak bagus-bagus, dua-duanya pasti diterima oleh Allah. Tapi ternyata engkau mengorbankan yang terbaik, hanya engkau yang diterima, maka akan aku bunuh saja engkau. La'aktulanak, akan aku membunuhnya. Aku akan membunuhmu wahai Habil. Dalam penjelasan yang lain, karena disuruh menikah silang, gitu kan? Qabil tidak mau. Wong sing kembaranku sing ayu dhewe, aku suruh nikah silang kembarannya Habil ireng-ireng. Moh enake, supaya tidak terjadi perkawinan, maka dibunuhlah Habil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil itu orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Dalam kehidupan ini ada orang ini baik semua apa ada jahat semua? Yang baik ada, yang jahat ada. Kan begitu. Ini menjadikan iktibar, pelajaran bagi kita yang hidup saat ini. Bapak Ibu, Habil itu orang baik, sayang dia dibunuh, meninggal. Alhasil Habil jadi menikah apa tidak? Tidak meninggal. Qabil jadi menikah. Turunannya banyak, termasuk yang di depan saya.
Jadi kalau ada orang sekarang disuruh sesuatu yang baik-baik kok nolak, karena keturunannya kok Qabil. Karena Habil nggak lahir, nggak menikah ya, meninggal. Jadi kalau sekarang ada orang-orang kok bulet, kayak suruh ibadah bulet, memang turunannya kok Qabil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ini anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Adam. Lalu muncul peristiwa pada masa Nabi Ibrahim. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu Nabi yang kaya raya. Setiap tahunnya kurban 300 ekor unta, 1000 kambing. Sendirian. Sekarang cari orang kaya yang kurbannya 300 sapi, 1000 kambing, ada enggak? Susah. Nabi Ibrahim itu sugih. Setiap tahun 300 ekor unta, 1000 kambing. Kalau unta itu kan beda dengan sapi. Kalau sapi itu 1 ekor untuk 7 orang kan? Kalau unta untuk 10 orang. Kalau unta untuk 10 orang. Sapinya Ibu Gubernur Jawa Timur tahun kemarin kalau tidak salah 60 sampai 70 juta 1 ekor. Pak Presiden Jokowi hewan kurbannya kalau tidak salah sampai 100 juta. Itu sapi. Lah kalau unta piro harganya? Kira-kira 125 juta lah kira-kira. Kali 300 ekor berapa miliar? Belum lagi kambing. Sekarang kambing berapa? 3,5 juta lah yang murah. Kali 1000 ekor berapa jumlah? Masya Allah. Setiap tahun seperti itu. Dan Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah untuk minta anak. Dalam riwayat 40 tahun belum punya anak dengan Siti Sarah. Kan ada teman-teman itu yang 10 tahun nikah belum punya anak kan ada. Oh itu belum seberapa. Nabi Ibrahim 40 tahun wis kasep. 40 tahun wis kasep, wis monopus kalau sekarang itu ya. Masya Allah. Begitu itu betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, jangankan engkau perintahkan aku sembelih hewan kurban, unta, sapi, kambing. Belum ada sapi ya. Jika engkau memerintahkan untuk menyembelih putraku, akan aku sembelih putraku sebagai kurban. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kan begitu kan kita ini. Ya Allah, kalau cita-cita anakku sukses, aku akan nyembelih kambing kan gitu. Najar. Cuma najarnya kita ini karena kepelitan. Saking pelitnya. Kalau Nabi Ibrahim keucap begitu, memang sudah terbukti dia loman, dermawan, sugih, ndak pelit. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita najar itu memang karena nemen pelitnya. MOU sama Gusti Allah, ya Allah, kalau anakku diterima di perusahaan ini, saya akan nyembelih sapi, ya Allah. Diterima lali. Masya Allah. Kebiasaannya pelit. Wis keterimanya pelit. Masya Allah. Gusti Allah itu kan ndak rewel, simple Gusti Allah. Sing rewel itu kita kan. Gusti Allah gak rewel kan Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu tidak membebani kita, tidak memberatkan kita, sesuai dengan kemampuan kita saja cukup. Tak mampu sholat berdiri, duduk boleh. Tak sanggup pun duduk, berbaring silahkan. Tak sanggup berbaring, pakai isyarat mata nggak apa-apa. Tak sanggup disolatin. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Nabi Ibrahim itu seperti itu. Jadi dengan Siti Sarah berada di Palestina, lalu hijrah ke Mesir, pindah. Pas waktu itu Raja Mesir, raja yang zalim, raja yang suka menghambur-hamburkan harta, dan raja yang suka ngesir bojone wong. Jadi kalau ada rakyatnya, istrinya cantik, dipek. Kalau enggak, suaminya dibunuh. Berita hijrahnya Ibrahim dari Palestina ke Mesir dilaporkan oleh para intelijen. Tuan Raja, ada Ibrahim dengan istrinya Sarah. Siti Sarah itu salah satu di antara wanita tercantik di dunia.
Siti Sarah, Siti Aisyah, lalu Siti Asiyah. Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim, Siti Asiyah istrinya Raja Fir'aun, Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Itu wanita tercantik. Nyampe di Mesir, diperintahkan oleh raja. Jadi para ajudannya Ibrahim dan Sarah dipanggil oleh raja, berangkat menghadap kepada raja. Lalu ditanya, ini siapa Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab istri. Dia bilang, ini saudara perempuan saya. Itu dikatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong. Esensinya tidak berbohong, tidak esensinya. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Karena waktu itu yang beriman kepada Allah cuma 2 orang, Ibrahim sama istrinya. Jadi Nabi Ibrahim sama Siti Sarah doang yang iman itu. Makanya dikatakan ini saudara perempuan saya. Tidak salah sebenarnya, saudara mukmin. Kenapa? Kalau bilang ini istri saya, bisa jadi Nabi Ibrahim dibunuh. Maka dia menjawab ini saudara perempuan saya. Maka Siti Sarah diajak ke kamar oleh raja. Mau ngapain? Rapat. Kata Siti Sarah, wahai Tuan Raja, izinkan saya ambil wudhu dan sholat dahulu. Nah, ini mikir wudhu, harus ada wudhu gurung dulu ya. Mikir, sudah ada wudhu belum zaman dulu. Nah ini kira-kira begitu. Siti Sarah minta izin untuk bersuci dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku wanita yang suci, aku seorang wanita yang sudah punya suami, aku mengabdi kepada suami, semoga engkau menolongku untuk tidak tersentuh oleh orang jahat. Berdoa. Habis itu selesai berdoa, raja mau menjamah. Rajanya ramah, rajin menjamah. Jadi kali orang ramah itu rajin menjamah. Begitu tangannya mau meraih Siti Sarah, kaku mendadak badannya dan tangannya, dan rasa lehernya ada yang mencekik. Dan dia teriak, nggak gitu banget sebenarnya teriaknya. Ini hanya untuk meyakinkan saja. Nah, habis itu minta tolong Sarah. Maka Sarah berdoa, sembuh. Setelah sembuh, diulangin lagi, mau menjamah karena ramah tadi itu. Karena kadung ramah rajin menjamah ya. Yang kedua sampai 3 kali, terasa tercekik raja dan sakit. Lalu setelah itu memanggil ajudannya, wahai ajudanku, kembalikan ini Sarah kepada saudaranya. Dan Sarah, aku beri hadiah namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu juga wanita soleh sebenarnya. Siti Hajar itu dalam kisahnya, dia pun keturunan raja-raja yang kalah perang oleh raja itu. Lalu dia disandra disitulah oleh raja itu. Aku beri hadiah Sarah ini Siti Hajar. Siti Hajar itu sebenarnya bahasa aslinya kata raja, haja ajrokum hajar. Haja itu ini, ajrokum hadiah untukmu. Haja ajrokum, ini hadiah untukmu, disingkat Hajar. Dikenal Siti Hajar namanya. Padahal bahasa Arabnya haja ajrokum. Ini adalah hadiah untukmu Sarah, membantu di rumahmu. Silahkan bawa pulang. Di raja teriak-teriak, para ajudan, kamu ngasih setan ke saya tersiksa gitu kan. Maka dipulangkan. Ketika di Mesir itulah Siti Hajar ikut dengan Siti Sarah di rumahnya membantu. Siti Sarah merasakan Siti Hajar ini wanita yang soleh, yang taat. Lalu Siti Sarah itu merasakan kesadaran bahwa suaminya seorang nabi yang harus punya keturunan, sementara Siti Sarah memandang dirinya mandul. Maka dia berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, menikahlah engkau dengan Siti Hajar. Wah, bapak-bapak senang gitu. Ya bapak-bapak di rumah, Pak, Mas, nikah lagi po. Masya Allah, senang nih bapak-bapak. Ibrahim sewenang palu, Masya Allah. Karena Siti Sarah kepengen ada keturunan yang bisa mengembangkan agama. Lalu menikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah datang tamu. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang punya tradisi suka mentraktir orang. Jadi kalau ketemu orang, makan yuk. Nah itu Nabi Ibrahim senengannya. Dan Nabi Ibrahim uniknya, kalau ngajak orang makan, lalu orangnya bilang, maaf saya sudah makan. Puasa Nabi Ibrahim. Itu tradisi Nabi Ibrahim.
Jadi dia suka mentraktir orang, ngajak minum orang. Kadang-kadang lama dia sudah lapar, nyari orang susah karena masih sedikit orangnya. Sekarang kan ketemu orang lagi, ya susah. Cuma Nabi Ibrahim itu susah, orang baru sedikit. Kalau sudah lapar nyari orang dulu dia. Mana yang gak ketemu orang sudah lapar gini nih? Ketemu orang, ayo makan yuk, ayo, gitu kan? Baru Nabi Ibrahim makan. Kalaupun sudah lapar, ketemu orang diajak makan, maaf saya barusan sarapan, puasa Nabi Ibrahim. Nah maka tradisi Nabi Ibrahim tidak laku zaman sekarang. Kalau laku zaman sekarang gak pernah ada puasa. Ketemu orang terus diajak makan, gak ada yang nolak. Senengannya kita kalau ada traktir, walaupun sudah makan besar di rumah, ayo makan yuk, ayo mampir di sini. Oh ayo, nah, gitu kan? Kita gak pernah nolak. Masya Allah. Datang seorang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bergegas, wahai Siti Sarah istriku, segera buatkan makanan. Nah, jadi kalau ada tamu itu ada dalam bahasa Jawa ada GLS, gupuh, lungguh, suguh. Aja lali. Ini ada tamu. Assalamualaikum, gupuh. Waalaikumsalam. Siapa? Dari mana? Gupuh. Assalamualaikum, setengah jam baru dibukain. Waalaikumsalam. Gupuh, habis gupuh dilungguh, silahkan duduk. Habis duduk disuguhi. Ono tamu neng gerbang ngobrol setengah jam. Habis bosen, nggak masuk dulu. Wis kasep, wis pegel ngadeg ngobrol. Gupuh, lungguh, suguh. Kalau bahasa Sunda 3C. Calik, cau, cai. Calik dipersilakan duduk, cai disuguhi minum, cau disuguhkan hidangan yang lain. Itu adab kalau ada tamu. Nabi Ibrahim begitu tamu datang, wahai Siti Sarah, buatkan makanan. Ibrahim nyembelih kambing, bikin gulai, bikin sate, sudah terhidang. Ayo tamuku yang mulia, silahkan makan. Apa jawabannya? Maaf Ibrahim, saya tidak makan. Nabi Ibrahim paham kalau tamunya bukan manusia, tapi malaikat. Wahai malaikat Allah, apa gerangan kau datang kemari? Kata malaikat Ibrahim, aku menyampaikan kabar gembira, engkau akan punya anak dari istrimu Siti Hajar. Ibrahim berbunga-bunga. Bapak Ibu kalau sholat ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami'a maha mendengar, Allahu Gusti Allah liman bagi orang, hamidah yang memuji Allah, hamidah yang bertasbih kepada Allah, hamidah yang berdoa kepada Allah, hamidah yang meminta kepada Allah. Artinya apa? Siapapun kita yang berdoa, yang berzikir, yang memuji Allah, didengar oleh Gusti Allah. Nabi Ibrahim paham, Sami Allah liman hamidah. 40 tahun tidak punya anak, minta ke Allah, ya Allah minta anak. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar doaku ternyata. Lalu lahirlah seorang anak dari Siti Hajar, diberi nama Ismail. Ismail itu dua kata, Isma dan Il. Isma dari kata Sami'a, artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Bahwa kehadiran Ismail bukti wujud bahwa Allah maha mendengar. Itu Ismail. Ya Allah, Ismail lucu-lucunya umur 2-3 tahun, Masya Allah. Bapak Ibu yang punya anak umur-umur segitu, nyeneng ke, walaupun sedang capek, Bapak pulang kerja digodain anak, hilang lelahnya. Insya Allah. Apalagi yang sudah MC, ngomong cucu, sampai rebutan sama anaknya itu. Bubu, anakku dipet terus, bubu, rebutan karena ya sudah MC itu ngomong cucu. Masya Allah, senengis gano, bapak-bapak senyum-senyum. Enggak, kenapa? Menyenangkan, hiburannya luar biasa. Saat seperti itu Nabi Ibrahim bermimpi pada malam 8 Dzulhijjah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Mimpi tanggal 8 pagi hari, dia berpikir, ini mimpi ini dari Allah apa dari setan? Itu mikir. Para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim berduka, Nabi Ibrahim shock, Nabi Ibrahim bingung. Ini bagaimana ini? Lama dah punya anak, sudah punya anak lucu-lucunya, perintah menjadi sembelih. Itu ada yang mengartikan begitu, tapi ada yang mengartikan sama sekali Nabi Ibrahim tidak bingung.
Sama sekali Nabi Ibrahim tidak sedih. Kenapa? Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Cuma Nabi Ibrahim hanya berpikir, ini mimpi ini dari Allah apa dari setan? Maka proses berpikir itu disebut dengan tarwiyah. Ro'a yarwa tarwiyata. Berpikir Nabi Ibrahim. Ternyata malam 9-nya mimpi lagi. Sama mimpinya untuk nyembelih Ismail. Maka di pagi hari Nabi Ibrahim ngajak jalan anaknya, Ismail, yuk jalan yuk untuk ke tempat persembelihan. Besok tanggal 10 diajak jalan. Kira-kira di mana nanti dibaringkan Ismail ini. Begitu melangkah, ada seseorang yang teriak-teriak, Ibrahim, Ibrahim, mau kemana engkau? Mau survei. Survei apa? Untuk nyembelih anakku Ismail. Ibrahim, 40 tahun itu lama loh. Kamu minta anak, sekarang sudah punya anak, mau disembelih. Engkau akan kehilangan kebahagiaan untuk selama-lamanya Ibrahim. Saat itulah Nabi Ibrahim ma'rifatullah, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 9 disebut hari Arafah. Kenalnya bagaimana? Kenal setiap jalan menuju Allah pasti ada godaan. Setiap jalan kebenaran menuju Allah pasti iblis tidak setuju. Ibu datang kotak infak mikir, piro kira-kira ya masuk no. Berarti ini abot bener iki. Ngaruh uang di kotak infak itu bener berarti dari Allah. Sehingga iblis pun tidak setuju. Ada uang 110.000. 10.000 aja deh, 100-nya nanti. Itu berat. Itu ada yang goda iblis. Ya Allah, bangun subuh itu berat. Kenapa? Digoda oleh iblis. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebuah peristiwa. Jadi Nabi Ibrahim ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya prosesi berkurban sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam. Lalu Allah memfirmankan dalam surat Al-Kautsar bahwa ada peristiwa yang menimpa Rasulullah. Jadi orang Arab itu, Bu, Pak, bangga kalau keluarga punya anak lahir, anak laki-laki. Beda dengan di Padang, Padang anak perempuan. Di Arab anak laki-laki. Siapa yang punya anak laki-laki? Oh, keren. Maka anak pertama laki-laki Rasulullah itu bernama Qasim. Maka Nabi itu dipanggil oleh sahabat Abul Qasim. Bukan Muhammad, tapi Abul Qasim. Rasulullah itu menikah dengan banyak istri. Tapi Allah alam prosesnya bagaimana. Karena itu proses dakwah. Dan Nabi itu punya anak sebanyak 6 anak dari Siti Khadijah. Yang janda, 40 tahun. Justru dengan istrinya yang perawan, Siti Aisyah, tidak punya anak. Lalu punya anak dengan Maria Al-Qibtiyah, 1 orang anak laki-laki. Di anak Rasulullah itu pertama bernama Qasim, yang kedua bernama Siti Zainab bin Muhammad, yang ketiga Siti Ruqayyah binti Muhammad, yang keempat Ummu Kulsum binti Muhammad, yang kelima Fatimah Az-Zahra yang terkenal ini binti Muhammad, yang keenam Abdullah bin Muhammad, yang ketujuh Ibrahim bin Muhammad. Anak laki-laki yang tiga-tiganya meninggal dunia sebelum umur 2 tahun. Maka Rasulullah itu ketika bersedih ditinggal mati anak laki-lakinya itu, orang-orang musyrikin malah meledek, mencela, membenci Nabi, memusuhi Nabi dengan mengata-ngatain perkataan yang tidak senonoh. Terutama Al-As bin Wa'il, dia berkata, Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Artinya apa? Muhammad engkau telah terputus, Muhammad engkau kehilangan sejarah, Muhammad engkau tidak akan punya generasi. Kenapa? Karena anak laki-lakinya meninggal dunia. Maka saat itu Allah dalam tanda petik menghibur Rasulullah dengan menurunkan 1 surat lengkap yang paling pendek di dalam Al-Quran, 3 ayat, namanya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah, maka bersyukurlah atas nikmat itu, maka beribadahlah kepada Allah karena engkau banyak nikmat itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wanhar, dan berikan sembelihan, berikan kurban.
Jadi orang yang punya nikmat pasti ibadahnya banyak. Bapak ibu kalau ketemu syukur kepada Allah, mesti akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang kau diajak sholat nggak mau sholat, jangan-jangan dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Tetapi bukan berarti orang yang belum ketemu syukur lalu dia tidak ibadah. Kebalik. Kamu kok kelihatan sumpek, ayo sholat yuk. Saya akan sholat kalau sudah tidak sumpek. Ada enggak? Zakat yuk, infak sedekah yuk. Saya akan infak sedekah kalau sudah kaya. Padahal jurusnya itu kan ma naqasa min malin min sadaqah bal yazdadu bal yazdadu bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, pasti bertambah kata Nabi, pasti bertambah kata Nabi, pasti bertambah. Maka jurus untuk kaya justru banyak-banyak sedekah, infak. Untuk ingin tenang, untuk ingin hidupnya bersahaja, jangan nunggu bersahaja baru ibadah. Ibadah kepada Allah sehingga Allah memberikan sahaja dalam hidup. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka ingat kepada Allah, lalu Allah berikan hati mereka tentram, damai. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan mengingat kepada Allah tatmainnul qulub, Allah akan menenteramkan, mensejahterakan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Nah kembali, jadi Nabi Muhammad dihibur oleh Allah dengan turunnya surat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu, dialah mereka orang yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah. Bukan kamu Muhammad yang bataro, yang terputus itu. Nah itu. Jadi mereka, Al-As bin Wa'il itu mengatakan, terputuslah Muhammad, engkau akan hilang sejarahmu Muhammad, karena anak laki-lakinya meninggal dunia. Ternyata Allah menjawab, justru anak-anaknya Al-As bin Wa'il itu, justru anak laki-lakinya dua orang itu masuk Islam semuanya, sehingga pada suatu peperangan justru si anak berperang dengan orang tuanya sendiri. Ya, Al-As dibunuh oleh anaknya dalam perang. Itu jawaban juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Jadi kita setelah mendapatkan nikmat dari Allah, Pak, kalau ada tetangga Bu cuek, ketemu tidak pernah nyapa, kalau diundang tidak pernah hadir, orang bisa tertawa dia minum es titiup, cemberut baik, ya. Orang itu harus sering-sering dikasih hadiah. Pulang dari mana bawa souvenir, Pak, Bu, maaf saya punya souvenir